akan memberikan materi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Yang namanya budaya itu adalah kebiasaan. Kemudian budaya positif itu berarti kebiasaan positif. Kebiasaan positif ini yang Bapak dan Ibu guru harapkan dari kalian itu bisa kalian lakukan, bisa kalian kerjakan di sekolah maupun di luar sekolah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Apa saja kebiasaan-kebiasaan itu? Mungkin di kelas 6 kemarin sudah kita sepakati bersama. Yang pertama adalah budaya 5S. Apa itu? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Budaya 5S ini dulu yang kita kerjakan dan kita terapkan. Yang pertama itu adalah senyum. Artinya tidak kepada temanmu saja, tidak kepada bapak ibu guru saja. Kalian harus senyum ketika bertemu. Namun dengan lingkungan masyarakat, entah itu tetanggamu, entah itu saudara-saudaramu, kalian harus ramah. Enggak betul kan? Ya, harus ramah. Jika ditanya, ya dijawab. Ora kloget-kloget menenani. Apa jenenge? Kelas berapa? Dijawab dengan sopan. Siapa namanya? Dijawab. Adit. Kelas berapa? Kelas 6. Dijawab. Ya. Dengan senyum. Ingat ya, dengan senyum. Kemudian yang kedua, S yang kedua apa? Sapa. Kalau bertemu bapak ibu guru kalian, jika di jalan tidak memungkinkan untuk dipanggil, maka kalian nunduk saja. Ya, menunduk. Orang bengok-bengok, ya, tunduk saja. Kamu senyum, ingat 5S senyum, itu ya. Kalau memungkinkan itu kita berdekatan, naik sepeda motor atau naik apapun, turun dulu, atau ketemu di toko, saling, bukayur, saling. Atus saling. Ya, orang menang tak beli. Ya, biasanya seperti itu. Oke, coba kita ubah sikap kita lebih baik lagi. Itu senyum, sapa, senyum, sapa. Kemudian yang ketiga, salam. Dimanapun kalian bertemu, siapapun masuk rumah, kemudian bertemu dengan siapapun, salam. Assalamualaikum. Sama teman-teman juga gitu masuk kelas. Assalamualaikum teman-teman. Ya, tidak di sekolah juga, di rumah juga gitu. Assalamualaikum Pak, Bu. Ya, biasanya kalau masuk rumah, Assalamualaikum. Bu, mak ngopo? Pulang sekolah mesti gitu ya. Nah, karena kita umat muslim diwajibkan untuk salam dan diwajibkan pula untuk menjawab salamnya. Terkadang masuk rumah atau sekolah atau kelas seruntul, lah kok gak salam weh? Kuwi sok dalam hati ya. Betul tidak? Nah, betul. Nah, harus diucapkan
harus diucapkan dan dijawab. Tuh salam. Kemudian apa yang keempat? Sopan. Nah, nih setiap kali, setiap hari dan setiap waktu Bu Fitri lihat anak-anakku SD Ketaman 2 sopan ya terhadap siapa? Terhadap orang yang lebih tua dari kalian. Sopan. Kalau ada mas mbak, yuk bilangin mas mbak, manggilnya seperti itu. Orang jenengnya orang jangkar. Apalagi kepada bapak ibu guru. Meskipun Cakin, meskipun Mbak Wike atau siapapun warga yang ada di sekolah ini bukan guru kalian, tapi beliau lebih tua dari kalian. Bisa dimengerti? Sumbah Mbak Wike. Mbak Wike, iki loro. Susuke mangatus. Ya sih. Walah udah dong. Nah, itu namanya tidak sopan. Ya, orang usah ngemkan cani diri kamu sendiri. Aku tahu gak ya menurutmu. Nah, ya. Kalau kamu pernah seperti itu, ayo dirubah mulai sekarang. Kemudian yang kelima terakhir itu apa? Santun. Santun. Kalian harus bersikap santun, tutur kata, laku, tindak tanduknya juga dijaga. Ini terkadang Bu Fitri tidak menyalahkan, tidak ya, karena mungkin sebagai manusia itu terkadang lupa. Aduh masih main, ya ada temannya yang curang, musuh. Nah, ya enggak, terkadang lupa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu manusiawi. Namun, teman-teman yang tidak lupa mohon mengingatkan. Ojo miso kuwi miso kuwi gak pareng. Kuwi sing gak lali. Lah Bu, nek lali kabeh piye Bu? Lah kuwi penyakit iki jenenge. Nek wis lali kabeh wis penyakit. Karena penyakit itu menular. Jangan sampai kamu terkena penyakit. Bisa dipahami nggih, anak-anak? Ayo, mulai hari ini kita terapkan 5S. Ya, 5S. Apa itu yang pertama? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Mungkin nanti akan kalian dibimbing oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini. Tidak boleh marah, tidak boleh dendam ataupun nesu kalau diingatkan. Okay? Kemudian yang kedua itu adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru mohon bimbingan. Kita buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Peraturan yang kalian buat sendiri. Peraturan yang menurut kalian aku harus bagaimana. Ya, aku harus bagaimana, saya harus bagaimana. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu beda. Kalau peraturan kelas mungkin yang membuat adalah sekolah. Tata tertib sekolah itu yang membuat sekolah. Akan ada sanksinya kemungkinan. Namun kalau keyakinan itu adalah muncul dari diri kamu sendiri. Saya harus bagaimana? Apa saya boleh melakukan ini? Apa saya tidak boleh melakukan ini? Tuh, nanti dibimbing oleh Bapak Ibu guru kalian. Ya, bisa dipahami nggih? Oke. Untuk amanat hari Senin ini Bu Fitri akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada yang terhormat beliau Bapak Mujiono SPD selaku Kepala Sekolah SDN Ketawang 2 yang senantiasa kita hormati dan takdimi, kepada segenap Dewan Guru SDN Ketawang 2 dan hadirin yang hadir di sini forum dalam rangka pengimbasan modul 1.4 dengan tema budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh beliau Yusufin Fitrianingrum SPD SD CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri yang saya hormati. Sebelum acara pengimbasan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada detik ini, pada kesempatan hari ini, kita masih diberikan beberapa nikmat, yaitu kesehatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semuanya nanti tercatat sebagai umat beliau mendapatkan syafaat. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kami sampaikan terima kasih untuk acara berikutnya, yaitu inti dari forum siang hari ini, yaitu terkait pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang nanti akan dipandu, dibimbing oleh narasumber kita Ibu Yusufin Fitrianingrum SPD SD CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri. Untuk waktu sepenuhnya saya berikan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Barul atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk modul 1.4 akan saya sosialisasikan atau akan saya informasikan tentang budaya positif. Untuk sebelumnya ada 4 modul yang sudah saya pelajari selama 3 bulan ke belakang, yaitu yang pertama ada modul 1.1, yaitu tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua itu ada modul 2, itu ada nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga ada visi guru penggerak, di mana kita menyusun visi, bukan visi sekolah tetapi visi kita sebagai guru. Tuh. Kemudian yang keempat ini adalah budaya positif. Nah, dari koneksi antar materi 1 sampai 4 ini akan dibentuk, diharapkan terbentuk pelajar atau siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adanya pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu ada 6 profil pelajar Pancasila. Di sini ditekankan bahwa siswa atau anak didik kita ditekankan untuk menjadi dicetak berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini pengimbasan budaya positif yang saya ambil adalah di SD kita tercinta, anak didik saya kelas 1 sampai kelas 6 di SDN Ketawang 2. Salam dan bahagia Bapak Ibu, nyuwun sewu. Kita di sini, saya tidak bermaksud untuk menggurui panjenengan,
Namun di sini apa yang saya pelajari kita sifatnya sharing, atau mungkin ada masukan dari panjenengan saya kurang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk melaksanakan pengimbasan ini atau melaksanakan budaya positif ini. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana yang CGP ini kita sudah mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, dan di negara kita diakui bahwa Bapak Pendidikan Indonesia itu adalah Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini diharapkan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu mempunyai kodrat yang sudah ada sejak lahir, dan tugas kita hanya mencetak karakter yang baik, yang terbaik untuk mencapai atau agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Di dalam budaya positif ini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 materi. Yang pertama ini adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, budaya positif. Yang dimaksud dengan budaya positif di sini adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di kelas dan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Untuk yang pertama, materi yang pertama ini adalah perubahan paradigma belajar. Di sini sudah kita jelaskan pembelajaran itu dirancang sesuai dengan kebutuhan murid. Mungkin kelas 1 sampai kelas 6 kebutuhan murid itu berbeda. Maka tugas guru kelaslah yang merancang pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid. Di sini tidak hanya kebutuhan murid, tetapi juga pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi tadi yang sudah saya jelaskan yang pertama. Kemudian pembelajaran paradigma baru ini memastikan bahwa praktek pembelajaran itu berpusat pada murid. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa kita sharing ya. Kita perbedaan antara guru sekarang dengan guru masa lampau. Bagaimana kita mengajar? Sekarang mungkin saya tanya ke panjenengan, apa sih posisi seorang guru itu? Posisinya guru itu sebagai apa? Sebagai subjek pembelajaran atau hanya sebagai penuntun atau objeknya saja? Menurut panjenengan? Untuk mungkin Bu Diana? Kalau menurut saya guru yang era sekarang ini yaitu sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator. Oke, kita keep jawaban Bu Diana. Kemudian posisi siswa itu sebagai apa? Sebagai subjek. Oke. Untuk yang ketiga, di mana proses belajar mengajar dilakukan?
Gimana proses belajar mengajar kita lakukan? Dimanapun. Oke. Tujuan pembelajarannya apa? Nah ini. Tujuan pembelajarannya itu sebenarnya apa sih? Terkait dengan administrasi kita, RPP, silabus, kemudian ada nilai-nilai dan lain sebagainya. Tujuannya apa sih? Mengembangkan bakat sesuai dengan bakat yang dimiliki peserta didik. Oke, mengembangkan bakat. Ngerti nggih? Oke. Di dalam PCGP ini mungkin dulu karena kita mungkin sudah menjadi guru zaman now nggih. Kalau dulu mungkin guru itu berorientasinya pada guru. Jadi guru sebagai subjek. Murid hanya mendengarkan. Murid hanya melaksanakan tugas-tugas dan tugas yang diberikan oleh guru. Sekarang kebalikannya. Jadi yang kita laksanakan itu orientasinya, subjeknya itu pada siswa. Nah, kemudian yang kedua di sini siswa sebagai objek belajar. Kalau sekarang siswa itu sebagai subjek belajar. Kemudian proses pembelajaran itu terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Mungkin di dalam RPP kita sudah mempunyai alokasi waktu. Berapa JP, berapa menit, seperti itu nggih. Nah, kalau di sini proses pembelajaran itu terjadi di mana saja dan kapanpun. Karena untuk zaman sekarang ini sudah ada yang namanya IT. Jadi siap tidak siap, harus mau tidak mau, guru 24 jam mungkin dibutuhkan oleh anak didiknya, dan kita harus siap. Ngerti nggih? Kemudian tujuan utamanya di sini itu adalah menitik beratkan pada penguasaan materi pembelajaran. Jadi tujuannya itu dulu menitik beratkan pada penguasaan materi pembelajaran. Anak dikasih materi, kemudian dihafalkan, kemudian kita lakukan penilaian, entah itu ulangan harian dan lain sebagainya. Itu dulu. Namun kalau sekarang tujuan utamanya itu adalah pembentukan tingkah laku yang lebih luas, baik di sekolah, di masyarakat, atau dimanapun dia berada. Bagaimana tingkah lakunya, sopan santunnya, kemudian karakter. Untuk materi yang kedua, di sini adalah ada disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi pendekatannya di sini adalah mendidik anak untuk membentuk kepercayaan diri. Jadi kita apapun jawabannya anak, kita tidak boleh menyalahkan. Mungkin lebih tepatnya untuk mengarahkan. Kamu salah. Sekarang tidak boleh menyalahkan, deh. Sekarang tidak boleh menyalahkan, namun mungkin kamu lupa. Seperti ini loh, Nak. Seharusnya seperti ini. Kalau seandainya seperti ini, nanti kamu begini, dan begini. Itu. Jadi membentuk kepercayaan diri. Kalau anak sudah dicet salah, kamu gak boleh dihukum. Itu akan menimbulkan karakter negatif, menimbulkan atau menciptakan karakter negatif pada anak. Mungkin ada sifat satu pendendam, dua mungkin iri, dengki dengan temannya yang dipuji oleh guru. Seperti itu. Kemudian ini disiplin positif ini diterapkan mulai dari diri sendiri tanpa kekerasan dan ancaman bahkan paksaan. Kemudian sebagai seorang pendidik, tugas kita adalah menuntun, mendorong murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka
bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya memiliki motivasi intrinsik itu adalah memiliki motivasi yang timbul dari diri dia sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari orang tua ataupun dari gurunya atau bahkan teman-temannya. Jadi motivasi inilah nantinya yang kita gali, yang kita ciptakan untuk anak sehingga dia memiliki motivasi diri yang dia munculkan tanpa paksaan, tanpa ancaman. Seperti itu. Jadi disiplin positif ini adalah suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Misalnya, ada beberapa aturan sekolah, tata tertib sekolah. Misal, anak harus datang tepat waktu. Jika terlambat, mungkin sama gurunya dulu, ya. Semoga tidak terjadi pada kita. Anak akan dihukum, lari lapangan. Nah, seperti itu. Seharusnya, sebaiknya, maka kita akan berikan pengertian. Kita duduk berdua dengan anak tersebut, kita dengarkan apa alasannya. Mungkin alasannya itu memang betul-betul urgent atau bersifat darurat, sehingga dia terlambat untuk datang ke sekolah. Kita dengarkan dulu alasan-alasannya, kemudian baru kita cari solusinya. Jadi itu salah satu untuk menyelesaikan masalah pada anak. Ini termasuk dalam disiplin positif. Nah, di sini ketika kita mendiskusikan ini kepada anak tersebut, akan muncul kesadaran dia sendiri bahwa iya Bu, saya salah, seharusnya saya begini dan begini. Nah, itu yang nantinya akan menjadi disiplin positif bagi dia, bagi anak didik kita. Itu adanya kesadaran itu yang tumbuh dengan keyakinan dia sendiri, seperti itu. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada ancaman ataupun sogokan. Dari disiplin positif ini diharapkan ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikannya ini apa? Nilai kebajikannya ini menuju lagi ke yang pertama tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Apapun tujuannya kita untuk mendidik anak, itu adalah profil pelajar Pancasila ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Jadi kalau anak-anak memprotes gurunya, mungkin itu jadi introspeksi kita, tidak marah kepada anak, malah itu mungkin akan membangkitkan membangkitkan introspeksi diri kita. Oh, berarti saya di mata anak-anak seperti ini. Nah, di sini ada beberapa contoh yang mungkin sudah kita laksanakan di sekolah. Dokumentasinya ini dengan seperti ini anak-anak akan bahagia, anak-anak akan senang, sehingga datang ke sekolah itu merupakan impian. Kapan ya? Pagi ini kapan toh? Kok ya masih lama? Saya ke sekolah. Saya akan begini. Dan itu yang harus kita tumbuhkan ke anak-anak. Kemudian yang ketiga di sini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan yang timbul dari manusia secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada beberapa motivasi, mungkin kita sendiri atau murid-murid kita atau anak didik kita itu melakukan sesuatu
itu untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Di sini murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Misal, pakai seragam. Hari Senin seragamnya putih merah. Karena ibunya sakit atau terjadi musibah karena dia tidak bisa memakai seragam pada saat itu, maka apapun yang terjadi dia pakai, entah itu pakai seragamnya kakaknya, entah itu pakai apa. Nah, itu yang menyebabkan itu merupakan perilaku anak atau murid itu untuk menghindari hukuman, atau bahkan pakai baju yang sebenarnya belum kering atau belum disetrika sehingga dia pakai. Kemudian yang kedua, ini mendapat penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Misalnya, nak, tolong ambilkan Bu Guru buku ini di kelas. Kemudian murid, oh iya Bu, diambilkan diambilkan bukunya itu. Diambilkan bukunya itu, kemudian diberikan kepada gurunya, kemudian mungkin muridnya itu mungkin meminta imbalan. Nah, ini tidak boleh. Kemudian memberikan suatu gift award, misalnya kita ketika memberikan kuis, ada reward atau hadiah berupa jajan atau berupa permen atau hadiah lah istilahnya, ada rewardnya. Nah, itu sehingga menimbulkan anak, aku tak jawab ben oleh ini, biar bisa mendapatkan sesuatu. Tuh, itu untuk motivasi perilaku manusia apabila dia ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya dan tanggung jawabnya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini yang dikatakan tadi, bahwa bagaimana seorang guru itu memotivasi dari lubuk hati siswa sendiri. Jadi motivasinya itu tidak karena untuk menghindari hukuman ataupun bahkan mendapatkan sesuatu. Jadi muncul dengan dirinya sendiri, dari dirinya sendiri. Kemudian yang keempat di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tindakan murid itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi apapun yang mereka lakukan itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, kita sebagai guru setidaknya tahu apa saja kebutuhan yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan. Itu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival di sini. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Harus ada banyak cinta dan kasih sayang dalam diri Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian yang ketiga, di sini adalah kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, itu adalah kekuasaan atau power. Guru harus mampu memahami berbagai kebutuhan dasar manusia. Apa yang dilakukan anak itu, kita harus paham. Apa yang dia lakukan, kebutuhan dasarnya itu apa? Apakah termasuk dalam 5 kebutuhan dasar ini? Jadi apapun yang mereka lakukan, kita harus
tahu. Misalnya seperti ini. Saat istirahat. Saat istirahat. Bu, bolehkah saya makan di kelas? Itu saat istirahat. Kira-kira angsal apa betul? Boleh atau tidak? Tergantung dari apa berbasis. Dari alasan anaknya. Oke, tergantung dari alasan anaknya, tepat. Jadi alasannya itu apa? Kenapa kamu makan di sini? Alasannya. Jadi mungkin alasannya itu, Bu, saya tidak sanggup, namun saya hanya dibekali oleh orang tua saya. Tuh. Disinilah cinta dan kasih sayang seorang guru. Dan bagi murid itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Seandainya kita melarang murid kita untuk makan, gak boleh makan di sini, atau gak boleh, bahkan tidak boleh makan. Nah, itu yang sepertinya tidak memanusiakan manusia. Oke, sehingga kebutuhan dasar mereka akan hilang. Salah satunya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Ketika anak dijudge itu anak nakal, sebenarnya tidak ada anak nakal, Bapak Ibu. Tidak ada. Namun mereka sedang berproses. Untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini mungkin dia merasa bebas, atau dia butuh kesenangan, atau bahkan mungkin berkuasa. Ini bisa kita lakukan pendekatan, mungkin dengan cinta, dengan kasih sayang kita, sehingga anak tersebut terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dan kemudian ada yang ketiga, kebebasan. Ini mungkin untuk kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ini juga tidak lepas dari kontrol orang tua wali murid. Kita pun harus bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan wali murid ya, tentang kebutuhan dasar yang dibutuhkan sama anak. Jadi tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan nada yang tegas, harus dan harus. Nah, di sini bisa kita lihat betapa bahagianya mereka ketika mereka mendapatkan kasih sayang dari seorang guru. Bahkan mereka tersenyum lepas, tertawa lepas ketika mereka diberi kebebasan, kesenangan, dan juga kekuasaan. Kemudian yang kelima, materi yang kelima itu adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diduduki oleh seorang guru. Yang pertama itu adalah penghukum. Penghukum di sini bisa menggunakan fisik maupun verbal dengan kata-kata kasar. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kamu gimana toh? Kok seperti ini? Kalau seperti ini, kamu nanti kan gini, jadinya seperti ini. Nah, gitu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi hanya dilihat saja, atau kita rangkul, kita omong-omongan. Itu sebagai teman. Kemudian yang keempat, ini adalah monitor atau pemantau, berarti mengawasi. Kemudian posisi kontrol yang kelima itu adalah manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru. Jika kita sebagai di posisi manajer ini ya, jadi respon guru itu menunjukkan tanggung jawab kita sebagai guru.
Jadi tanggung jawab kita sebagai guru itu akan ditunjukkan kepada ke siswa ini tadi. Jadi manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika murid itu berbuat salah, ketika murid itu berbuat atau melanggar nilai-nilai yang ada, maka secara disendirikan. Maksudnya itu kita tidak menyelesaikan masalah itu di hadapan teman-teman lainnya, tidak. Tapi kita lakukan atau kita mencari suatu ruangan atau tempat di mana kita bisa ngobrol. Jadi di sini guru itu bersama murid mempersilahkan, kamu tadi berbuat seperti ini, kamu harus tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya? Tanggung jawab kamu bagaimana? Kemudian solusinya apa, nak? Jadi bukan kita yang mencarikan solusi atau bukan kita yang menjawab solusinya, tetapi anak. Dia akan berpikir sendiri. Ini bernalar kritis ya. Jadi anak itu dituntun untuk menemukan solusinya, menemukan solusi yang sudah dia perbuat. Jadi seperti itu. Ketika anak sudah menemukan solusinya seperti ini, Bu, nanti saya akan begini. Dan ini guru, seorang guru juga mendukung. Ya, ketika solusinya itu tepat, guru mendukung. Oke, kamu seperti ini. Jadi akan meningkatkan tanggung jawab anak itu dari diri dia sendiri, muncul dari dalam diri dia sendiri, tanpa kita yang merintah, tanpa kita yang mengancam, tanpa kita yang menyuruh, seperti itu. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas ya, itu diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak di sini menuliskan keyakinan kelas, keyakinan sikap mereka, apa yang akan mereka lakukan di kelas. Jadi nanti ditempel pada suatu media ya, yang media apa saja mereka tempelkan. Kemudian keyakinan kelas ini ditampilkan atau diletakkan di tempat yang strategis, artinya tempat yang mudah untuk dibaca. Untuk yang ketujuh, di sini ada proses restitusi. Restitusi di sini adalah proses yang dilakukan guru untuk membawa murid mentaati keyakinan kelas yang sudah diterapkan atau ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka sehingga merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Dalam restitusi ini seperti tadi, murid dibawa untuk mentaati keyakinan kelas. Jadi yang pertama tadi kita harus membuat nih keyakinan kelas dulu. Aturan sama keyakinan beda. Kalau aturan itu mungkin ada sanksi-sanksinya atau harus dilakukan. Jadi kan terpaksa dilakukan. Tapi kalau keyakinan itu adalah untuk demi
diri dia sendiri. Misalnya gini, kalau COVID-19 kemarin kita diharuskan untuk memakai masker. Biar apa? Pemerintah mewajibkan mewajibkan protokol kesehatan, salah satunya adalah memakai masker. Kenapa memakai masker? Kenapa Pak Aan coba? Kok kita harus pakai masker? Nah, supaya kita terhindar dari penularan. Itu aturan. Untuk diri kita sendiri, saya tak pakai masker ben gak ketularan. Bukan kita yakin. Kalau kita pakai masker, kita yakin gak nular iki kok. Pasti tidak akan menular. Iya kan? Atau berkendaraan bersepeda motor ya, dengan berkendaraan sepeda motor, kita wajib pakai helm. Aturan dari undang-undang lalu lintas, kita pakai helm. Biar apa? Biar gak ketilang. Satu. Ya, kedua, sudah aturannya seperti itu, undang-undangnya ada. Polisi akan menilang, kita akan ditunjukkan dengan undang-undang. Ini undang-undangnya, peraturannya seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau keyakinan kita sendiri, aku tak pakai helm, saya akan menggunakan helm itu untuk keselamatan saya. Itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Jadi keyakinan itu untuk diri saya sendiri. Dan peraturan itu dilaksanakan untuk banyak orang. Tidak hanya diri sendiri, tapi untuk umum. Ini restitusi. Nah, di dalam melaksanakan restitusi ini kita mempelajari tentang segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menayangkan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas di sini ada beberapa pertanyaan. Dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, itu ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini dalam menstabilkan identitas, di sini adalah contohnya, salah satunya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ketika siswa itu membuat kesalahan ya atau permasalahan, distabilkan dulu identitasnya. Oke nak, kamu bikin masalah. Ibu tahu kamu berbuat seperti itu. Jadi mungkin semua orang sama seperti kamu. Ibu pun juga sependapat dengan kamu. Itu menstabilkan identitas. Baru setelah itu melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi di sini kamu punya alasan. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ada nggak cara yang lain atau cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kamu ingin jadi apa nih? Apa dulu? Dia jawab apa? Kemudian distabilkan identitasnya, distabilkan dulu. Artinya menstabilkan identitas ini adalah tidak menyalahkan murid dulu. Kamu salah, ini kan langsung menjudge kamu salah. Itu tidak. Tapi kita harus ada tahapannya. Di sini segitiga restitusi namanya. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Distabilkan dulu. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Besok kamu ingin jadi apa sih nak? Kamu ingin jadi seperti apa sih? Nah seperti itu. Kemudian baru validasi. Adakah cara yang lebih efektif dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian barulah ke keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati bersama. Jadi keyakinan kelas yang telah dia tulis dan teman-teman yang sudah dia tempelkan di media itu tadi, baru
Kan dalam keyakinan kelas kita kan seperti ini. Kira-kira bagaimana? Solusinya, kalau kamu berbuat seperti itu, bentuk tanggung jawabmu seperti apa? Solusinya bagaimana? Nah, di sini saya sudah melakukan contoh melakukan demonstrasi segitiga restitusi ini. Jadi di sini diceritakan bahwa saya menegur anak yang rame di kelas, itu yang melanggar keyakinan kelas tadi, rame di kelas dan tidak mengerjakan PR. Jadi tidak mengerjakan tugas, bukan PR, mengerjakan tugas. Jadi di sini saya sifatnya dengan anak-anak itu sharing. Jadi apa yang apa tanggung jawab apa yang akan kamu tunjukkan, solusinya bagaimana, dan kedepannya nanti harus seperti apa, kamu seperti apa, seperti itu. Nanti ini segitiga restitusi. Itu yang ketujuh tadi, yang akhir segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu. Materi disiplin positif sudah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Boten nggih? Boten nggih? Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Di sini ada slogan guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi bukan karena saya ini sifatnya itu menggurui, boten. Saya ini hanyalah seorang manusia yang sama dengan panjenengan. Saya seorang guru juga yang juga berproses untuk menjadi apa yang akan kita lakukan ke depannya itu agar lebih baik lagi. Oh, ada pertanyaan. Oke, monggo Pak Barul. Terkait dengan program ini sangat menarik ini. Ketika kita adopsi di lembaga kita. Tentunya Pak Barul mungkin bisa di depan saja biar ke biar jelas lah, terlihat. Ya, terima kasih. Materi yang disampaikan sangat luar biasa. Kami tentunya mengharapkan penuh terkait dengan bagaimana aplikasi dari materi ini, sehingga dalam jangka entah itu nanti minggu atau 2 minggu, saya pribadi mungkin dari teman-teman juga mungkin ada usulan terkait dengan rencana tindak lanjut tadi. Jadi materi sudah ada, kemudian penyajian materi sudah disampaikan. Tentunya tidak hanya sekedar orasi ya. Nah, saya ingin menanti RTL-nya dari ini, bagaimana nanti breakdown-nya, kemudian programnya, sasarannya, dijadwalkan kapan, dari sumber dananya bagaimana, itu nanti sehingga jelas ketika memang ada seperti ini, programnya berarti adakah penyusunan tim konseling, kemudian bagaimana membentuk rasa tanggung jawab dari siswa, ini rencana tindak lanjutnya bagaimana, programnya bagaimana, sasarannya siapa, tujuannya siapa, ini harus jelas, sehingga ketika itu sudah tersusun rapi dalam program, kita dapat menggapai, oh ternyata tujuan kita satu di tahap 1 ini, kita libat sasarannya seluruh guru, berarti kita harus sinergi. Seperti yang sudah saya sampaikan ketika yang dulu-dulu, ini tidak hanya jenengan Bu, artinya kalau bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan, kita harus selalu seperti bangunan yang selalu menguatkan. Tidak hanya satu orang yang menjadi penggerak, tetapi di sisi orang lain kita tidak mau membangun atau membantu, sehingga bangunan ini akan roboh. Nah, ini ketika memang ada program yang
baik terhadap lembaga, kita harus mensupport. Dan ada pepatah lagi yang mengatakan al-haqqu bila nidhamin yaghlibu al-batilu bila bin nidhamin. Sesuatu yang benar kalau tidak terorganisir secara baik, ini akan dikalahkan oleh kebatilan yang disusun secara terorganisir. Tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas masukannya. Jadi untuk program mungkin dalam program sebelum saya masuk dulu dalam program CGP ini, saya sudah berkomitmen pada diri saya sendiri, bukan karena saya ingin menjadi yang terhebat, tidak Bapak Ibu, tapi saya ingin belajar dan belajar untuk lebih baik lagi. Karena dalam hidup itu kita selalu belajar, entah itu belajar dari pengalaman dan lain sebagainya. Nah, di sini di CGP ini saya ingin belajar bagaimana sih menjadi seorang guru itu sejatine iki koyo opo, seperti apa. Dan nantinya mungkin akan diterapkan dalam program sekolah. Mungkin diterapkan dalam program sekolah di sini akan saya serahkan kepada kepala sekolah. Jadi yang membuat nanti, yang memprogramkan nanti untuk program-program ya Pak Barul ya, itu adalah kepala sekolah. Monggo Bapak Ibu. Dan saya di sini selalu akan meminta bantuan dari panjenengan. Jadi istilahnya di sini saya tergerak untuk mengikuti CGP ini untuk mencari sejati saya sebagai seorang guru. Itu saya menggerakkan diri saya, saya tergerak dulu. Kemudian saya masuk ke dalam program CGP ini sehingga saya harus bergerak. Saya harus bergerak bagaimana untuk menerapkan modul demi modul itu di sekolah saya. Kemudian di sini apalah arti saya yang tergerak dan bergerak ini dalam CGP kalau saya tidak menggerakkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru di SD Ketawang 2 ini. Ayo kita bareng-bareng tergerak, kita bareng-bareng bergerak, dan kita sama-sama bareng-bareng menggerakkan. Ngaten nggih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan sedaya. Saya mohon maaf. Salam bahagia selalu. Bapak Ibu guru penggerak, bergerak ya Bapak Ibu bergerak. Monggo kita bareng-bareng bergerak untuk Indonesia maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oplosnya mana? Nah, semangat. Sudah siang. Terima kasih materi yang sangat luar biasa yang mungkin belum kita dapatkan di forum-forum yang lain. Semoga teman-teman segera menyusul seperti beliau sehingga kualitas dari lembaga kita yang apa yang diharapkan oleh pemerintah tentunya kita dapat mencapainya secara bersama-sama sehingga tujuan pendidikan memanusiakan manusia kita dapat meraihnya. Oke. Dari awal sampai akhir tentunya saya sebagai moderator pembawa acara
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudi menghadiri pengibasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Yusufin. Semoga apa yang disampaikan kita dapat menerapkan, mengambil ilmunya sehingga bermanfaat di dunia wa dunia akhirat. Dari saya, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.